Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita ngobrol-ngobrol ya. Oke, kita bicara soal menikah nih, bicara soal perempuan. Harus ada target, apakah harus menikah gitu kan ya? Apakah seorang wanita itu harus menikah? Begini, kalau dilihat dari segi apa dulu? Dari segi medis, sebaiknya memang wanita menikah. Sebaiknya memang wanita itu berketurunan. Kenapa? Apabila punya bayi, dia akan menggunakan payudaranya gitu kan, dia bisa menggunakan kelenjar susunya untuk menyusui. Jadi secara medis itu baik kalau bisa menyusui. Tapi ada kalanya kan tidak beruntung, menikah juga belum tentu punya keturunan. Jadi ya kalau secara dokter begitu. Kalau secara wanita zaman sekarang gitu ya, kan sekarang saya sebenarnya generasinya bukan generasi Z lagi kan. Kalau saya generasi apa itu, X ya, generasi apa? Kalau generasi kami ini kan sudah lewat gitu. Nah, zaman sekarang kenapa kok harus ditarget? Enggak ya, kalau menurut saya saya generasi yang sudah lama pun tidak merasa bahwa pernikahan itu harus segera gitu. Sekarang tuh kebutuhannya memang bukan untuk menikah, yang penting kita bagaimana bisa hidup dengan baik gitu. Bagaimana membuat diri kita, ini menurut pendapat saya ya, bagaimana membuat diri kita itu useful, berguna untuk masyarakat, tapi tidak melupakan kodratnya sebagai wanita. Kalau kemudian beruntung bisa mempunyai pasangan dan kemudian menikah, ya tetap tidak boleh memundurkan karyanya. Walaupun dia sudah punya anak, tidak boleh memundurkan karyanya. Kalau saya pribadi tidak mengajarkan, bukan paham saya untuk ibu rumah tangga murni gitu loh, menikah jadi ibu rumah tangga, punya anak, membesarkan anak. Kalau apalagi seperti saya gitu, survivor dan bekerja ya, memang sudah seperti itu. Jadi nggak setuju dengan wanita yang oh ya aku harus target menikah umur sekian gitu, dan kalau sudah menikah melupakan pendidikan gitu. Enggak, saya nggak begitu. Saya lebih senang wanita yang mandiri. Bahkan apabila seorang wanita yang beruntung memiliki pasangan dan kemudian berketurunan, ya tidak boleh mundur dari kegiatannya sebagai pribadi dia. Kalau dia punya kegiatan sebagai pengusaha, jalan terus, sebagai karyawan, sebagai apapun, berkaryalah gitu, tanpa mengurangi kodratnya sebagai wanita dan ibu gitu. Ya, memang keadaan Indonesia seperti itu, budaya ketimuran di Indonesia masih seperti itu. Ya, kuat-kuat kita aja ya, kuat-kuat kita menghadapi itu. Karena sebenarnya kalau menurut saya enggak jadi seperti itu. Tidak boleh terganggu karena judge budaya masyarakat. Jangan sampai nanti setiap lebaran ditanya, kapan nikahnya, kan gitu kan ya, kapan punya anaknya. Pengalaman saya kan selama 13 tahun tidak punya keturunan gitu. Pernah 13 tahun saya menunggu lama tidak ada keturunan, dan saya alami itu setiap bertemu kawan, setiap bertemu dengan saudara di saat lebaran kan ditanya terus, kapan punya anak, kapan punya anak, sampai pernikahan 13 tahun tidak berputra, tidak berputri. Ya dapat dirasakan, tapi ya maju terus lah. Pertanyaannya apakah saya begitu atau gimana, ya saya jalani itu semua. Sudah merasakan ya Bu? Sudah merasakan. Oke. Gini, kita kan seorang wanita setelah berreproduksi, sudah head ya, itu ada kemungkinan untuk terpengaruh hormon estrogennya. Jadi dalam masa tertentu setelah 10 tahun mens, 15 tahun mens, itu mulai itu terpapar estrogennya sangat berarti.
Nah, apabila tidak di stop paparan estrogennya dengan kehamilan, itu ada resiko kecenderungan terkena kanker. Tapi ya sekarang lebih banyak lagi orang yang tanpa apapun juga terkena kanker, sporadis aja gitu. Jadi salah satunya untuk mencegah kanker adalah menggunakan payudaranya dengan menyusui. Tapi sekarang udah banyak yang muncul tanpa ada penyebab gitu. Nah, adapun sekarang begini, wanita yang tidak beruntung mempunyai keturunan. Jadi saya tidak bilang bahwa wanita yang tidak beruntung tidak menikah, karena yang tidak menikah mungkin saja punya anak, kan bukan hal yang tidak mungkin orang tidak menikah punya anak. Tapi orang yang menikah pun belum tentu punya putra, kan punya keturunan. Nah, yang secara medis dia tidak punya putra meskipun dia melakukan pernikahan, ya dia kurang beruntung, ya harus mawas diri. Kita jaga kesehatan kita, tetap kita harus menjaga agar tidak terjadi, karena kita tugasnya adalah deteksi dini. Hiduplah yang sehat, jauhlah terpapar dari radikal bebas. Hiduplah yang sehat itu ya olahraga, makan makanan yang sehat, hindari radikal bebas, rokok dan lain-lain gitu. Nah, kemudian lakukanlah sadari pemeriksaan payudara sendiri. Jadi setiap bulan harus dilihat, setiap bulan harus diperiksa payudara sendiri oleh kita. Nah, nanti setahun sekali kontrol ke dokter, dicek. Jadi meskipun tidak punya keturunan ya bukan berarti kita tenang lah gitu ya, tidak, tetap kewajiban deteksi dininya harus dilakukan. Kita tidak bisa berputus asa karena tidak punya keturunan gitu. Tidak bisa hamil itu bukan berarti oh ya dengan tidak bisa hamil kemudian saya tidak akan kanker. Tidak demikian, karena orang yang punya keturunan, orang yang menyusui pun bisa terkena kanker. Ya jelas dong semua ya, kalau misalnya gaya hidup kita sehat, kita berolahraga, makan sehat, ya menjauhkan diri dari radikal bebas itu rokok, asap kendaraan gitu. Kalau kita hidup sehat insya Allah tidak terkena. Kalau menurut saya para wanita sekarang harus lebih waspada. Kita nih lebih peduli pada wajah kita gitu. Kalau kita mengaca, bercermin, kita lihat aduh keriput kita ya flek gitu ya, kita lebih cenderung aduh jerawat gitu. Kita lebih hafal pada wajah kita, sementara kita tidak hafal pada payudara kita. Kita tuh harus mengenal payudara kita, hafal banget, ada tai lalatnya, ada kerutannya, bentuknya puting seperti ini gitu. Sehingga kalau ada perubahan, kalau kita hafal payudara kita tuh kita perlu waspada. Kenapa ya sekarang kok berubah seperti ini? Dan setiap bulan kan kita harus rawat. Apakah ada benjolan atau gimana? Gitu. Jadi ya wajib ya. Para wanita nih harus gitu. Kan kita sebagai seorang dokter spesialis bedah, kita tidak bisa terjun langsung ya. Artinya pasien wanita di luar tuh banyak banget. Jadi kalau saya berharap banyak orang yang peduli gitu kepada satu sama lain. Orang-orang yang saya anggap penting dan bisa bergerak adalah para survivor sendiri. Jadi para pasien yang sudah terkena kanker dan dia bisa sehat, mereka yang jadi ujung tombak di masyarakat. Tunjukkanlah bahwa mereka menjalani treatment dan mereka survive. Nah, mereka yang harus bisa bergerak. Saya menggerakkan mereka untuk ke kanan, ke kiri, ke samping, adiknya, ibunya, tetangganya gitu, supaya mereka menjadi motor para wanita di sekitarnya untuk waspada kepada kanker payudara. Kemudian ya tenaga kesehatan, mereka harus sangat peduli juga gitu. Dia tahu cara mendeteksinya dan dia kepada sekitarnya atau orang-orang yang diasuhnya bisa. Kemudian pada kader yang suka posyandu seperti itu juga harus digerakkan untuk menjaga para wanita untuk waspada. Dan relawan-relawan gitu, relawan-relawannya yang tergabung di Cirebon ini ada YPKP,
mereka ujung tombak juga untuk mengawasi para wanita di sekitarnya. Karena kalau tidak ada bantuan motor-motor di masyarakat susah. Biasanya lalai para wanita itu, tidak begitu memperhatikan kesehatan payudaranya. Ini kan untuk yang sekarang ya. Jadi gini, ya kalau saya wanita, para wanita janganlah lupa gitu pada kodratnya. Meskipun kita berkarya dimanapun, jangan lupa pada kodratnya sebagai wanita dan sebagai ibu. Kalau yang mempunyai putra, oh ya jangan lupa juga kalau yang sebagai istri juga harus tidak lupa kodratnya sebagai istri, sebagai wanita, sebagai ibu, sebagai istri, sebagai seorang putri dari seorang ibu. Ya kita tidak melupakan itu, meskipun kita ini berkarya di luar rumah, meskipun kita ini berkarya yang sejajar dengan pria gitu.